Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, para pejuang CPNS dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, pada video kali ini saya kembali akan membahas soal TWK, khususnya terkait dengan nilai dan norma dalam konstitusi. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut pembahasannya, saya ingin mengajak kembali teman-teman bagi yang ingin ikut terlibat menjawab soal-soal dalam video ini, silakan siapkan alat catatannya, dan jika ada di antara teman-teman sekalian yang memiliki jawaban berbeda dengan apa yang saya terangkan dalam video ini, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, sebelum kita lanjut membahas soal-soal, di sini ada beberapa poin penting yang harus teman-teman pahami terkait dengan nilai dalam konstitusi, terkait dengan nilai dan norma dalam konstitusi. Pertama, bahwasannya konstitusi itu memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Kemudian selanjutnya, poin kedua, bagi suatu negara, konstitusi diperlukan guna memberi pembatasan atas kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak dasar bagi warga negara. Yang ketiga, konstitusi sebagai hukum dasar dan tertinggi negara berisikan materi muatan tentang organisasi atau lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan warga negara, prosedur mengubah undang-undang dasar, terkadang juga berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Kemudian yang keempat, konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terdiri atas 5 naskah resmi. Undang-Undang Dasar sendiri telah mengalami 4 kali amandemen, yaitu amandemen tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisikan nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana termuat dalam bagian pembukaan yang terdiri atas 4 alinea. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berisikan juga norma-norma hukum negara sebagaimana termuat dalam bagian pasal-pasalnya yang terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Kemudian yang keenam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara berdasar ketentuan ini secara normatif berarti isi undang-undang dan peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini teman-teman harus pahami betul sebelum teman-teman lanjut mengerjakan soal-soal TWK. Oke, selanjutnya kita coba lihat bentuk-bentuk soalnya ya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Sejak diberlakukan, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dianggap sebagai landasan fundamental yang tidak boleh diubah karena mengandung nilai-nilai dasar negara. Di masa depan, ada pendapat yang menyatakan bahwa pembukaan ini tetap tidak boleh diubah, tetapi bagian pasal-pasalnya boleh disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pertanyaannya, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dianggap tidak boleh diubah sementara pasal-pasalnya dapat disesuaikan? Coba lihat opsinya. A. Pembukaan memuat dasar-dasar ideologi dan tujuan nasional yang tidak berubah. Kemudian B. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kurang relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian C. Mengubah pembukaan akan berdampak langsung pada stabilitas politik negara. D. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 lebih fleksibel dibandingkan dengan pembukaan. Dan E. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya mengatur prinsip-prinsip moral bangsa. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawaban saya adalah A ya. Kenapa A? Karena memang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengandung dasar-dasar negara. Di dalamnya termasuk Pancasila, tujuan negara, dan cita-cita bangsa yang abadi. Sehingga mengubah pembukaan dapat dianggap sebagai tindakan yang akan mengubah identitas fundamental negara. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu dinilai lebih teknis dan dapat disesuaikan dengan kondisi zaman, sedangkan pembukaan dianggap tidak terpengaruh oleh waktu. Jadi, opsi A menjadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 2.
Perhatikan, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa 20% anggaran negara atau daerah harus dialokasikan untuk pendidikan. Namun, ada beberapa daerah otonom yang tidak melaksanakan amanat ini dengan baik, dengan alasan keterbatasan dana dan prioritas lain. Nah, pertanyaannya, apa dampak jangka panjang dari daerah yang tidak memenuhi amanat alokasi anggaran pendidikan ini? Kita coba lihat opsinya. A. Kualitas pendidikan di daerah tersebut akan menurun drastis. B. Daerah tersebut akan kehilangan otonomi dalam mengelola pendidikannya. C. Masyarakat akan protes kepada pemerintah pusat untuk pengambil alihan wewenang. D. Daerah tersebut tetap dapat berjalan namun dengan keterbatasan fasilitas pendidikan. Dan E. Anggaran pendidikan nasional akan disalurkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan. Nah, untuk soal nomor 2 ini berbicara tentang dampak, ya, dampak jangka panjang ketika daerah atau suatu daerah tidak memenuhi amanat alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. Maka di sini jawaban saya adalah A, ya, yaitu kualitas pendidikan di daerah tersebut akan menurun drastis. Ya, kenapa? Ya, karena memang alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pendidikan jelas akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di daerah tersebut. Tanpa anggaran yang cukup, maka sarana dan prasarana, kualitas guru dan fasilitas pendidikan akan menurun yang pada akhirnya akan mempengaruhi mutu pendidikan. Jadi opsi A pada soal nomor 1 ini merupakan jawaban yang benar. Soal nomor 2 ini merupakan jawaban yang benar. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3. Perhatikan. Kita lanjut soal nomor 3. Masih tentang daerah otonom dan aturan daerah otonom dan dan 20% anggaran pendidikan, ya. Tapi ini berbeda kasus. Perhatikan, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Daerah otonom memiliki kebebasan dalam mengelola anggarannya. Namun, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengharuskan agar 20% dari anggaran dialokasikan untuk pendidikan. Beberapa daerah kesulitan memenuhi persentase ini karena keterbatasan dana atau prioritas pembangunan lain. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah pusat sebaiknya menangani daerah otonom yang tidak dapat mengalokasikan anggaran sesuai amanat Undang-Undang Dasar? Nah, kalau soal nomor 2 tadi berbicara tentang dampak. Sedangkan nomor 3 ini berbicara tentang peran pemerintah pusat dalam menangani persoalan ketika suatu daerah otonom tidak bisa memenuhi alokasi anggaran dana pendidikan sebesar 20%. Kita coba lihat opsinya. A. Memberikan bantuan keuangan tambahan kepada daerah tersebut untuk menutupi kekurangan. B. Mengurangi otonomi daerah tersebut dan mengambil alih pengelolaan anggaran pendidikan. C. Menyediakan program insentif bagi daerah yang memenuhi amanat anggaran pendidikan. D. Menunda proyek pembangunan lain di daerah tersebut sampai amanat anggaran pendidikan terpenuhi. Dan E. Membiarkan daerah tersebut mengelola anggarannya secara mandiri asalkan tetap melaporkan penggunaannya. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban saya adalah A, ya. Jadi untuk memastikan bahwa daerah otonom dapat mematuhi amanat alokasi anggaran pendidikan, maka pemerintah pusat sebaiknya memberikan dukungan tambahan berupa bantuan keuangan atau program insentif agar pendidikan di daerah tersebut tidak terabaikan. Jadi opsi A pada soal nomor 3 ini merupakan jawaban yang benar, ya. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4. Perhatikan. Beberapa pihak berpendapat bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, negara harus membatasi kepemilikan swasta di sektor-sektor strategis dan mengendalikan perusahaan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Pendapat ini mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai oleh negara. Pertanyaannya, apakah pembatasan kepemilikan swasta di sektor strategis seperti yang diamanatkan pasal 33 UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan umum? Kita coba lihat opsinya, teman-teman. Ya, karena negara lebih bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya penting. B. Tidak, karena pembatasan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif. C. Ya, karena sektor strategis mempengaruhi hajat hidup orang banyak yang harus dikelola oleh negara. D. Tidak, karena sektor swasta lebih efisien dalam mengelola sektor-sektor penting. Dan E. Ya, tetapi negara harus bekerja sama dengan swasta untuk menghindari monopoli.
Nah, untuk soal nomor 4 ini jawaban saya jelas adalah C ya. Karena sektor strategis mempengaruhi hajat hidup orang banyak yang harus dikelola oleh negara. Jadi dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satu ayatnya menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hal ini dilakukan untuk mencegah ketimpangan dan memastikan kesejahteraan umum. Jadi opsi C pada soal nomor 4 ini merupakan jawaban yang benar. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi soal nomor 5. Merupakan soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita pada video kali ini terkait dengan nilai dan norma konstitusi ya. Perhatikan, masih tentang pasal 33. Pasal 33 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Mesti ya. Berdasarkan prinsip ini muncul wacana untuk membatasi kepemilikan swasta di sektor-sektor strategis seperti energi, air, dan transportasi. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Anda mengenai pembatasan kepemilikan swasta di sektor-sektor strategis? Kita coba lihat opsinya teman-teman. A. Pembatasan swasta di sektor strategis akan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Pembatasan tersebut akan mengurangi daya saing dan efisiensi sektor ekonomi. C. Negara tidak boleh sepenuhnya memonopoli sektor-sektor penting. D. Pembatasan swasta hanya diperlukan jika terjadi krisis ekonomi. Dan E. Negara dan swasta sebaiknya berkolaborasi dalam mengelola sektor strategis. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawaban saya adalah A ya. Pembatasan swasta di sektor strategis akan memastikan keadilan sosial bagi masyarakat. Jadi, pembatasan kepemilikan swasta di sektor strategis seperti yang diatur pada pasal 33 bertujuan untuk menjaga agar sumber daya yang penting bagi masyarakat tetap berada di bawah kendali negara demi tercapaian keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Jadi, untuk soal nomor 5 ini opsi A menjadi jawaban yang benar. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pada saat ujian nanti diperhadapkan dengan model-model soal seperti ini, mudah-mudahan harapan saya teman-teman sudah bisa memberikan jawaban yang benar. Oke, terkait dengan pasal 33 di sini teman-teman bisa membacanya lebih lanjut ya. Jadi ada beberapa poin terkait dengan hasil amandemen dari pasal 33 ini ya. Ada 5 poin ya, ada 5 poin. Nah, di sini teman-teman bisa baca poin pertama, poin kedua, poin 3, poin 4 dan poin kelima. Kemudian di sini juga kalian bisa baca terkait dengan apa makna pasal 33 untuk setiap pasalnya. Jadi apa makna setiap pasal dari pasal 33 UUD 1945 ini. Silakan teman-teman baca ya. Jadi ini saya kira cukup jelas ya. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan pasal 33, saya berharap teman-teman sudah bisa memberikan jawaban yang benar karena materinya sudah ada di sini. Tinggal teman-teman download dan baca. Dan kalau misalnya ada di antara teman-teman yang menginginkan file dari materi pembahasan saya dalam video ini, silakan tuliskan pesan di kolom komentar. Saya akan kirimkan filenya. Oke? Saya kira itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini, pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya, jangan pernah menyerah pada impianmu karena impian memberikan kita alasan untuk hidup. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.